Ya, jadi selamat datang, selamat bergabung ya, di video kali ini. Jadi hari ini Bapak akan membahas tentang table setup. Oke. Jadi mengenai table setup, itu ada pengertian. Apa sih table setup itu? Ya, table setup ini merupakan rangkaian jadi kegiatan untuk mengatur dan melengkapi. Jadi meja dengan peralatan makan dan peralatan penunjang lainnya. Nah, jadi ini disesuaikan dengan jenis makanan yang akan kita sajikan. Jadi peralatan makan itu mengikuti makanan yang akan kita sajikan atau mengikuti pesanan tamu. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, di sini kita perlu belajar tentang setup table. Jadi menjadi salah satu strategi restoran. Jadi fungsinya apa? Jadi fungsinya ini adalah untuk menjadi salah satu strategi restoran di dalam menarik para konsumen. Nah, jadi di sini akan tersaji keindahan di dalam meja restoran atau meja tamu. Jadi mejanya akan lebih cantik, tatanannya meja juga akan lebih kelihatan rapi ya. Nah, agar para konsumen juga bisa menikmati dekorasi meja. Jadi, konsumen itu akan terasa nyaman, terasa dihargai, gitu ya. Jadi, sebelum dia menyantap makanan atau hidangan. Nah, di sini juga untuk mempermudah mengambil makanan, tujuannya itu adalah untuk mempermudah mengambil makanan sesuai dengan jenis makanan yang akan diinginkan. Jadi, disesuaikan. Misalnya kalau kita makan steak. Jadi, steak itu adalah diperlukan alat pisau atau pemotong. Nah, tentunya alat yang disediakan itu adalah knife. Jadi knife atau pisau, atau yang kita sebut dengan dinner knife. Dan temannya adalah fork, itu adalah garpu. Jadi table setup. Di sini ada table setting atau basic cover. Jadi basic. Kemudian ada standar a la carte cover. Nah, kemudian ada table dud cover. Ya, jadi basic setting itu adalah jenis penataan model paling sederhana atau paling basic. Biasanya penataan ini digunakan saat menghidangkan makanan pembuka. Jadi bukanlah menghidangkan makanan inti. Makanan inti itu begini ya. Jadi makanan itu ada pembuka, kemudian ada penutup, kemudian ada makanan inti. Jadi makanan yang pertama itu adalah appetizer, kemudian yang kedua itu dihidangkan adalah sup, nah kemudian adalah main course, dan yang terakhir adalah dessert. Jadi appetizer itu adalah makanan pembuka, gitu. Nah, di sini lihat penataannya sangat simpel dan sederhana. Jadi ada di sebelah kanan dinner plate, ya, itu ada dinner knife namanya. Jadi kemudian yang A ya, yang A, kemudian yang B itu dinner plate dan beserta napkinnya. Nah, kemudian di C itu ada fork, itu adalah garpu atau dinner fork. Kemudian B and B plate dan knife-nya, itu yang D. Nah, yang E itu adalah water goblet. Jadi penataannya ini sangat sederhana dan simpel sekali. Ya, misalnya di sini ada standar a la carte cover. Jadi a la carte cover itu sedikit ada tambahannya. Nah, a la carte ini biasanya ya, jadi tamu memesan makanan, kadang-kadang itu varian peralatan makannya itu ada lebih dari 2 ya. Misalnya di sini ada dinner knife, kemudian dia menggunakan juga dinner spoon. Tuh. Nah, kalau misalnya dia order misalnya lebih dari 2 item ya, kadang-kadang ada supnya juga, kemudian ada main course-nya. Nah, di sini di A itu adalah sup spoon. Jadi alat yang dihidangkan itu tentunya harus menyesuaikan. Jadi ala-ala itu menyesuaikan pesanan tamu. Jadi makanan yang akan dipesan oleh tamu, kemudian peralatan makannya itu disesuaikan. Misalnya kalau makan sup, ya tentunya kalau sup pasti diperlukan adalah spoon. Nah, ini table dud ini lebih kompleks. Jadi dia ini lebih banyak. Nah,
dan tentunya lebih rumit. Kenapa ini lebih banyak? Karena yang namanya table dud itu biasanya varian makanan itu lebih dari 3 gitu. Nah, biasanya dia 4. Jadi appetizer, soup, main course, dessert seperti itu. Jadi makanan yang dipesan itu tamunya itu adalah sudah satu set di table dud, digunakan untuk menghidangkan makanan yang lengkap. Jadi lengkap ya, dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Oke, dari tadi kita berbicara tentang a la carte dan table dud. Jadi apa sih itu a la carte? Ya, jadi a la carte menu. Nah, a la carte menu ini ya, jadi menu yang memiliki harga tersendiri. Dan table dud itu adalah yang memiliki satu kesatuan harga. Nah, ini ada contohnya. Ya, jadi a la carte. Jadi masing-masing item, jadi masing-masing daftar makanan itu punya harga tersendiri. Lihat, masing-masing ada harganya. Ya, beda dengan table dud. Ya, table dud ya. Di sini tidak ada harganya, tetapi harganya ada di tulisan di bawah tulisan table dud menu. Jadi dia seperti menu paket. Nah, jadi table dud itu adalah menu yang memiliki satu kesatuan harga, kemudian a la carte jadi adalah menu yang memiliki harganya tersendiri. Tuh. Oke ya. Nah, di sini persiapan restoran. Jadi persiapan restoran, mise en place. Nah, jadi jenis koper itu a la carte dan table dud. Jadi kita mempersiapkan 2. Jadi jenis-jenis peralatan makan yang berbahan dari keramik atau chinaware. Ya, jadi yang berbahan dari stainless steel itu adalah cutleries. Yang berbahan dari kaca itu adalah glassware. Nah, ini yang dari chinaware. Ya, ada dinner plate, kemudian ada soup cup, ada saucer, kemudian ada dessert plate, dan ada teacup, dan B&B plate, terakhir itu ada jug. Ya, mungkin ada lagi beberapa peralatan dari keramik ya. Nah, seperti piring opal. Nah, nanti itu akan menyesuaikan apa yang kalian temukan. Pokoknya kalau sudah berbahan dari keramik, yaitu yang kita sebut dengan chinaware. Nah, kemudian dari glassware, ya, ada water goblet, old fashioned glass, wine glass, kemudian ada kupu grande glass, kemudian ada cocktail glass, kemudian beer glass, banyak lagi ya, banyak lagi jenis-jenis gelas yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian dari cutleries ya, kemudian ada dinner spoon, dinner knife, ya, dinner fork, soup spoon, dessert fork, ya, kemudian dessert knife, B&B knife. Ya, jadi banyak lagi, ada lagi jenis-jenis cutleries lainnya. Tetapi Bapak hanya menunjukkan ini sesuai dengan yang ada atau yang kita punya di lab. Ya, table accessories. Nah, ini table accessories ini semua ya, semua jenis setup table apapun, baik itu a la carte maupun yang basic maupun yang table dud, itu semuanya menggunakan table accessories ini ya. Jadi ada salt and pepper atau cruet ya, kemudian ada double number, kemudian ada pass flower. Nah, ini semua meja terisi ini gitu ya. Nah, untuk yang ashtray itu biasanya apabila ruangan itu no smoking atau smoking area. Nah, itu kalau no smoking area, maka ashtray tidak akan ada di sana. Kalau misalnya ada ashtray, berarti ruangan itu adalah smoking area. Ya, beginilah caranya nanti kita akan menyusun. Nah, ini yang kita sebut tengah-tengah itu ada pass flower, salt and pepper, itu bahkan ada toothpick holder, jadi ada tempat untuk tusuk gigi gitu ya. Ya, ini. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi kita ingat ya, apa yang harus kita lakukan apabila kita mau setup. Jadi lihat, tangannya itu dalam membawa piring ya.
Ya, ini caranya mengukur. Mengukur cutleries jaraknya seberapa, jadi kita mengukur menggunakan jempol. Jadi pertengahan pada jempol kita, itulah ukurannya. Dari pinggir meja ke cutleries-nya. Ya, lihat. Jadi di sini ada keterangan, jangan pernah mengambil gelas ya. Jadi dengan cara seperti ini. Ini tidak boleh ya. Karena makin banyak gelas yang kita sentuh, itu tentunya akan meninggalkan jejak. Jadi meninggalkan sidik jari atau fingerprint. Gitu ya. Nah, kemudian cara mengambil piring. Jadi jangan terlalu banyak jempol kita terlalu ke dalam. Gitu. Ya, kemudian mengambil silverware atau cutleries. Ya. Nah, di sini sangat meninggalkan fingerprint atau jejak sidik jari. Lihat, ini tidak boleh. Jadi memegang kepala cutleries tidak boleh ya. Ini tidak boleh caranya. Ya. Jadi kita akan melihat cara yang benar. Lihat, cara yang benar itu memegang glassware adalah dengan cara seperti ini. Nah, kemudian untuk yang Chinaware-nya, ya, lihat sidik jari kita atau jari kita jangan terlalu masuk. Ya, kemudian megangnya, ya lihat megang knife-nya. Jadi jangan dipegang di atasnya, di pinggirnya saja. Nah, seperti itu. Karena untuk menghindari adanya terlalu banyak atau jejak atau sidik jari kita fingerprint. Nah, itu kesannya nanti akan jorok dan kotor ya. Jadi service glass. Ya. Nah, biasanya cara yang kita gunakan itu tidak mengangkat gelasnya, biarkan aja gelasnya di meja, kemudian kita langsung tuangkan saja di sana. Nanti ada teknik dan caranya. Ya, jadi caranya kita memperkenalkan wine. Ya, jadi kemudian dituangkan. Ya, nah di sini ada sedikit perbedaan ya yang standar yang Bapak lakukan. Itu pada saat kalian memberikan menghidangkan makanan, itu harus melalui kanan. Jadi bukan di kiri, ya. Jadi di sini diperlihatkan itu dari kiri, sedangkan yang kita lakukan itu dari kanan. Ya, kenapa seperti itu? Jadi Bapak menggunakan standar SOP yang ada di Indonesia, Bali ya. Jadi Bapak tidak menggunakan standar SOP untuk arahnya, ya. Jadi arahnya untuk penghidang makanan itu di sini dari kanan. Jadi ada hal-hal yang nanti kenapa kita dari kanan, itu ada alasannya. Nah, alasannya nanti pada saat praktek baru kalian akan mengerti kenapa kita harus dari kanan, bukan dari kiri. Nah, begitu juga misalnya kalau kita untuk untuk clearing, jadi untuk misalnya kita mengangkat
piring yang digunakan tamu ya, jadi kita tetap dari kanan. Nah, mengenai alasannya nanti kita akan jelaskan pada saat praktek. Ya, di sini pada saat selesai penghidangan makan dessert, ya bukan selesai ya, kita akan mulai menghidangkan dessert. Nah, jadi peralatan, jadi dessert cover ya, dari dessert cover yang ada di sini itu kita adjustment. Jadi kita pindahkan ke sisi kanan dan sisi kiri tamu. Nah, di sini baru kita akan menghidangkan dessert. Biasanya kegiatan ini dilakukan itu apabila kita sudah selesai crumbing down namanya. Oke, apa itu crumbing down? Nanti kita akan lihat videonya. Ya, di sini kita akan menghidangkan dessert dan kopi or tea. Oke ya. Nah, kemudian ini ya. Jadi table setup seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dari sisi kiri kemudian kanan ya. Seperti ini. Ya. Jadi salad spoon untuk appetizer. Nah, kemudian soup spoon. Kemudian dinner knife for main course, jadi untuk main course. Nah, kemudian salad, ini salad pork ya, jadi for appetizer. Kemudian dinner pork untuk main course. Kemudian dessert spoon. Kemudian dessert pork. Kemudian B&B knife, B&B plate. Kemudian di central plate ya, jadi central plate napkin. Ya, water goblet. Kemudian wine glass. Nah, ini ya. Jadi ini nama-nama yang akan kita gunakan sebagai setup table. Ya, ini cuplikan video sebagai referensi nanti ya. Ya. Nah, di sini ditampilkan keindahan setup table. Oke ya. Jadi untuk pelajaran tata hidangan untuk setup table ya, jadi Bapak akhiri sampai di sini. Nah, nanti akan ada sesi keduanya, jadi section 2. Nah, section 2 nanti akan Bapak jelaskan bagaimana caranya setup table step by step-nya. Gitu. Jadi untuk hari ini, untuk pertemuan ini Bapak cukup sekian ya. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau misalnya kalian tidak mengerti, kalian silakan bertanya melalui chat di WA secara personal. Seperti itu. Oke ya. Baik. Sekian dulu dari saya, dari Bapak. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan.